Ya, warga Kabupaten Bungo Jambi dalam 2 hari terakhir dihebohkan dengan beredarnya sebuah video yang memperlihatkan aksi perkelahian dua siswi SMP. Aksi tersebut jadi tontonan puluhan siswa lainnya. Dalam video berdurasi 50 detik ini juga pemirsa memperlihatkan salah satu siswi bahkan sampai dihujani dengan pukulan oleh siswi lainnya. Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo Jambi yang dimintai keterangan enggan memberikan penjelasan lebih rinci dengan alasan peristiwa tersebut sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, kita coba dudukan perkara ini seperti apa sih sebetulnya awal mula ceritanya ya, sehingga video yang viral ini bisa kita lihat saat ini. Ya, langsung saja kita akan berbincang dengan Kasat Reskrim AKP Septa Badoyo. Selamat pagi Pak Kasat. Baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi Mas Bayu dan Mbak Sita. Ya, Pak, jadi itu ceritanya awal mulanya bagaimana sih Pak? Baik, terima kasih terkait adanya berita viral di masyarakat Kabupaten Bungo Jambi beberapa waktu yang lalu. Memang benar itu terjadi di wilayah Kabupaten Bungo, yang mana video itu melibatkan anak-anak di salah satu SMP di Kabupaten Bungo. Peristiwa tersebut terjadi karena adanya cekcok antara salah satu anak itu melakukan beberapa kata-kata atau kalimat-kalimat mungkin yang kurang pas, sehingga di sana terjadi aksi balasan saling ejek, sehingga salah satu anak kemudian memberikan suatu tantangan kepada anak yang lainnya untuk menunggunya sepulang sekolah di lokasi yang sudah ditentukan. Berawal dari sana, kesepakatan sudah terjadi pada saat di sekolah, sehingga pada saat bertemu kedua belah pihak yang bertikai, seketika itu juga melakukan perkelahian. Dan yang sangat disayangkan juga, perkelahian tersebut ditonton oleh teman-temannya yang juga masih berstatus sebagai pelajar di salah satu SMP tersebut, Pak. Jadi teman-temannya ini Pak yang menonton sebenarnya tahu ada janjian begitu antara kedua pelaku ini? Berdasarkan hasil penyelidikan kita, memang dari beberapa anak juga sengaja membawa beberapa temannya untuk datang. Kemudian ada beberapa temannya juga yang kebetulan melintas pada saat akan pulang sekolah, melihat keramaian tersebut, sehingga berhentilah untuk juga ikut menonton. Demikian, Mas. Nah, si dua pelaku ini kan siswa SMP gitu. Mereka satu angkatan atau mungkin ada yang kakak tingkat begitu Pak istilahnya? Ya, baik Mas. Terkait hal tersebut, memang mereka ini kebetulan sama-sama satu kelas, kemudian juga sama-sama satu desa, Mas. Yang setiap harinya mereka juga sering bertemu, baik di sekolah maupun di kesehariannya, Mas. Nah, berarti sekali lagi konfirmasi, hanya karena saling ejek berarti Pak? Benar sekali Mas. Jadi ada salah satu anak yang berinisial RD ini melakukan kata-kata yang kurang tepat terhadap lawannya, sehingga lawannya tersebut merasa tidak senang, kemudian menetapkan waktu dan tempat untuk menyelesaikan hal tersebut. Ini juga sangat disayangkan. Beredarkan. Iya, saling ejek ini sebenarnya sudah berlaku atau berlangsung sebelumnya, dan ini menjadi puncak masalah atau mungkin baru pertama kali, Pak? Halo, Pak? Iya. Nah, soal saling ejek ini, apakah ini sudah berlangsung beberapa waktu sebelumnya dan akhirnya perkelahian ini menjadi puncak masalah? Atau ini mungkin memang saling ejek yang pertama kali dan akhirnya berujung pada perkelahian?
Baik, memang terkait saling ejek ini hasil penyelidikan juga. Ya, silakan Pak. Anak usianya, pertemanan ini pun tidak hanya di sekolah, Mas. Pertemanan mereka juga terjadi di keseharian mereka, karena rumah antara salah satu anak dan tidak berjauhan dan berdekatan. Demikian. Oke, Pak, sebetulnya ini kejadian itu ada di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah? Terima kasih. Terkait peristiwanya ini, terjadinya pada saat pulang sekolah dan kebetulan bukan berada di lingkungan sekolah. Berkaitan dengan itu juga kami sudah melakukan langkah-langkah menghimbau pada pihak sekolah, karena pihak sekolah juga dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga berperan penting untuk melindungi anak di dalam lingkungan sekolah, sehingga kami berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian kami juga melakukan koordinasi dengan pendidikan Dikna untuk memberikan himbauan kepada masing-masing sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Bungo agar hal-hal serupa tidak kembali terjadi, karena ini juga menjadikan presiden buruk, dapat menjadikan anak-anak itu trauma melihat video yang viral di masyarakat khususnya Kabupaten Bungo. Kemudian dalam hal ini juga kami juga melakukan bimbingan konseling, karena secara psikologis untuk anak-anak yang bertikai ini ditonton oleh banyak orang, tentunya akan menimbulkan efek-efek yang kurang baik. Demikian, Pak. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, proses hukumnya bagaimana, Pak? Baik, terkait proses hukum, bagaimana dalam amanah Undang-Undang 35 tahun 2014 bahwa di situ disebutkan khusus terkait anak ini diberikan perlindungan berbeda dari orang dewasa pada umumnya, sehingga langkah-langkah kami melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini dilakukan untuk kebaikan, yang pertama untuk kebaikan kedua anak tersebut, kemudian kami juga melakukan diversi. Diversi itu yaitu melakukan penegakan hukum di luar jalur pengadilan. Jadi kedua belah anak ini tidak kami proses secara hukum, namun untuk penyelesaian peristiwa tersebut kami mengedepankan musyawarah terhadap kedua keluarga yang juga sudah kami lakukan, disaksikan oleh perangkat desa setempat yang melibatkan kedua belah pihak, kemudian juga disaksikan oleh pihak sekolah, sehingga untuk kedepannya kedua anak-anak kita yang bertikai ini dapat bersekolah kembali dengan tidak menjadi trauma pada saat proses belajar mengajar. Oke, Demikian, baik, Pak Kasat Reskrim AKP Septo Badoyo, atas waktunya terima kasih, atas informasinya juga pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Pak. baik, terima kasih, Mas. Ya, jadi kita harapkan situasi dan juga kejadian seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari ya, Mbak ya? Betul, menjadi pembelajaran bagi Ya. kita semua ya.